Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Salwa, Aisyah, Rizky, Majica, dan Nurul akan menjelaskan metode forecasting. Forecasting, apa itu forecasting? Nah, metode forecasting ini atau biasa yang disebut ramalan berarti memprediksi suatu keadaan di masa mendatang dengan menggunakan suatu perhitungan matematis. Di sini penggunaan teknik peramalan ini biasa digunakan oleh perusahaan untuk memperhitungkan keadaan di masa mendatang atau dengan kata lain melakukan prediksi atau meramal kondisi di masa depan yang masih belum diketahui untuk kemajuan perusahaannya. Nah, kita di sini akan menjelaskan 3 metode forecasting. Yang pertama, linear regression atau regresi linear. Yang kedua, weighted moving average atau biasa disebut rata-rata bergerak tertimbang. Dan yang terakhir adalah exponential smoothing with trend atau pemulus eksponensial dengan tren. Selanjutnya, kita akan membahas tentang regresi linear. Analisis regresi merupakan salah satu analisis data kuantitatif untuk memperhitungkan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Nah, perubahan kejadian itu dapat dinyatakan dengan perubahan nilai variabel. Untuk persamaan regresi linear, Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Untuk mencari A sama dengan sigma X per N dikurangi B sigma X per N. Untuk contoh soalnya, toko Segar adalah toko yang menjual air mineral botol 600 ml. Data penjualan air mineral botol dalam 6 bulan pertama tahun 2009 sudah tertera tabel di dalam slide PowerPoint data dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, dari data tersebut, maka tentukanlah ramalan penjualan pada bulan Juli 2009 dengan menggunakan metode regresi linear. Yang kedua yaitu mencari mean absolute deviation atau MAD dan mean squared error atau MSE. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita mencari B. Dengan menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. B sama dengan 6 dikali 4766 dikurangi 21 dikali 1350 per 6 dikali 91 dikurangi 21 kuadrat. Hasilnya B sama dengan 2,3429. Kemudian kita mencari A dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma X per N min B sigma X per N. A sama dengan 1350 per 6 dikurangi 2,3429 dikali 21 per 6. Hasilnya A sama dengan 216,8. Setelah selesai mencari A dan B, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi persamaan regresi linear. Jadi Y sama dengan 216,8 plus 2,3429X. Untuk mengetahui ramalan jualan pada bulan Juli 2009, maka X sama dengan 7. Jadi Y sama dengan 216,8 plus 2,3429 dikali 7. Hasilnya Y sama dengan 233,2.
Jadi untuk ramalan penjualan bulan Juli 2009 sama dengan 233,2. Selanjutnya kita akan mencari mean absolute deviation dan mean squared error. Yang pertama, kita akan mencari YT min FT pada masing-masing bulan. Pada bulan Januari, dari kolom penjualan atau YT 215 dikurangi 219,1429 di kolom peramalan penjualan. Hasilnya 4,1429. Begitu seterusnya sampai bulan Juni. Setelah mencari YT min FT atau penjualan dikurangi ramalan penjualan, kita bisa menghitung MAD dan MSE. MAD dapat dihitung menggunakan rumus nilai mutlak YT min FT per N. MAD sama dengan 45,3139 per 6. Hasilnya MAD sama dengan 7,552. Untuk MSE sama dengan YT min FT pangkat 2 per N. MSE sama dengan 4,1429 kuadrat plus 0,5142 kuadrat plus 11,1713 kuadrat plus 1,8284 kuadrat plus 18,5145 kuadrat plus 9,1426 kuadrat per 6. Hasilnya MSE sama dengan 95,3238. Metode selanjutnya week moving average, di mana pengertiannya yaitu memberikan prediksi periode berikutnya dengan memanfaatkan data-data terdahulu dan memberikan bobot yang berbeda-beda untuk setiap data yang digunakan. Sudah pada dasarnya bahwa metode forecasting ini memanfaatkan data-data historis, berpacu pada data-data historis. Nah, sedangkan dalam week moving average ini, poin pentingnya itu terdapat pada bobot dan bergerak. Week sendiri berbobot, moving sendiri bergerak. Nah, di mana bobot itu sebagai acuan atau keyakinan dari sang forecaster. Jadi sang forecaster atau sang peramal itu memiliki keyakinan bahwa acuan yang paling kuat itu ya periode-periode yang lalu, data-data historis yang lalu untuk meramalkan masa yang akan datang. Gitu. Rumus yang digunakan dalam week moving average yaitu WMA sama dengan sigma YT dikalikan W dibagi sigma W. Di sini keterangannya YT adalah nilai aktual pada periode T dan W sebagai bobot pada periode T. Langsung saja dalam contoh soalnya nanti ya akan saya terangkan di contoh soal. Sebelum kita beranjak ke contoh soal, kita terlebih dahulu mengetahui tentang error atau biasa disebut ukuran kesalahan peramalan. Error itu artinya penyimpangan antara actual demand atau permintaan aktual dengan hasil peramalan. Nah, kesalahan peramalan ini atau error dapat diketahui atau kita hitung dengan cara pengurangan antara data aktual dengan data peramalan. Tujuannya apa sih? Karena tingkat keakurasian suatu peramalan diukur melalui persentase error dari peramalan yang diperoleh ini. Dengan asumsi terakhir itu, semakin kecil tingkat error, maka semakin akurat hasil peramalannya. Begitu sebaliknya, yaitu semakin besar error, maka semakin tidak akurat hasil peramalannya. Begitu. Nah, berikut rumus perhitungan error. Yang pertama ada mean absolute deviation, yaitu rata-rata dari nilai absolut simpangan. Di sini berguna jika seorang analis ingin mengukur kesalahan peramalan dalam unit ukuran yang sama seperti data aslinya. Rumusnya seperti berikut. Selanjutnya ada mean square error. Rumusnya
dengan menguadratkan pengurangan antara actual demand dikurangi dengan hasil peramalan kita dibagi dengan jumlah banyaknya data. Selanjutnya ada mean absolute percentage error, yaitu merupakan persentase kesalahan absolut rata-rata dihitung dengan menemukan kesalahan absolut setiap periode, kemudian membaginya dengan nilai observasi pada periode tersebut, dan terakhir merata-ratakan persentase absolut ini. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah mean percentage error, merupakan persentase kesalahan rata-rata, di mana MPE ini dihitung dengan cara menemukan kesalahan setiap periode, kemudian membaginya dengan nilai sebenarnya pada periode tersebut. Selanjutnya, merata-ratakan persentase kesalahan tersebut dengan banyaknya data. Begitu. Berikut contoh soalnya. Toko Segar adalah toko yang menjual air mineral botol 600 ml. Data penjualan air mineral botol dalam 6 bulan pertama tahun 2009 adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan data di atas, tentukanlah yang pertama ramalan penjualan atau biasa disingkat FT. Dan di sini diketahui bahwa dengan metode weighted moving average dengan bobot sebesar 0,2, 0,3, dan 0,5. Yang kedua disuruh mencari MAD dan MSE itu menghitung error. Agar perhitungan lebih mudah, saya sajikan dalam bentuk Excel. Baik, setelah kita memahami materi dari Weighted Moving Average, kita sekarang beranjak ke studi kasus. Di sini studi kasus sudah diketahui bahwa penjualan bulan Januari sampai bulan Juni sebagai berikut. Kita mencari ramalan penjualan pada bulan Juli. Di soal juga sudah diketahui bahwa bobot di soal ini yang pertama 0,2, 0,3, dan 0,5. Nah, langkah pertama kita harus mencari FT-nya dulu. Ini mengapa kok tiba-tiba langsung ke baris keempat? Nah, karena baris 1, 2, dan 3 ini sudah ada bobotnya sendiri-sendiri. Jadi si pembuat soal itu sudah membobot Januari, Februari, sama Maret itu. Dengan yang telah diketahui di soal, Januari sebesar 0,2, Februari sebesar 0,3, dan Maret sebesar 0,5. Maka kita mulai dari bulan April. Nah, apakah ada aturannya pembobotan ini? Ada. Yang pertama, jumlah seluruh pembobotan itu harus 100%. Jadi 0,2 kan 20%, 30%, dan 50% itu kan dijumlah jadi 100%. Sudah memenuhi aturan. Aturan yang kedua adalah semakin mendekatinya periode forecasting atau periode ramalan atau waktu peramalan, yaitu bulan April, itu bobotnya semakin besar. Nah, kalau jadi sebaliknya, semakin menjauhi periode ramalan, maka semakin kecil. Diketahui kan, kalau mendekati April itu berarti Maret sebesar 0,5, sedangkan yang menjauhi bulan April itu Januari, yaitu sebesar 0,2. Kita cari dengan rumus FT sama dengan sigma YT kali W dibagi sigma W. Jadi kita cari, ini kan, ketemulah FT-nya pada ramalan penjualan bulan Juli sebesar 228,6. Nah, setelah itu kita yang di soal itu disuruh mencari standar error MAD dan MSE. Pertama-tama kita membuat tabel seperti ini. YT min FT, YT min FT, YT min FT kuadrat. Selanjutnya mutlak dari YT min FT per YT, selanjutnya YT min FT per YT. Jadi ini kan sudah diketahui YT-nya ini dan FT-nya ini. Langsung saja ditulis rumusnya. Jadi kalau di Excel tuh lebih enak ya
tinggal diseret, udah ketemu hasilnya. Ini jumlah dari YT min FT, ini juga jumlah dari YT min FT kuadrat, ini juga jumlah dari YT min FT per YT di mutlak ya. Ini juga seperti itu. Kita masukkan ke rumus MAD sama dengan sigma YT min FT, jangan lupa ini mutlak, per N sama dengan, ya ini sudah ada di tabel 39,4, lalu N-nya ini adalah 3, sama dengan 13,13. Selanjutnya yang MSE ini sigma YT min FT kuadrat dibagi N, sama dengan, ini sudah kita cari tadi 742,18 dibagi N, dibagi 3. Ketemunya 247,39. Gitu. Jadi, ramalan penjualan pada bulan Juli 2009 menggunakan metode Week Moving Average yaitu sebesar 228,6 dengan tingkat error MAD sebesar 13,13 dan MSE sebesar 247,393. Selanjutnya adalah exponential smoothing. Nah, menurut Hani Handoko, exponential smoothing adalah suatu tipe teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial, sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata bergerak. Nah, peramalan dengan exponential smoothing ini banyak digunakan untuk meramalkan permintaan barang yang perubahannya sangat cepat. Nah, cara menghitung exponential smoothing. Peramalan dengan exponential smoothing atau metode penghalusan eksponensial adalah dengan memasukkan perkiraan permintaan sekarang dengan data perkiraan nyata atau data perkiraan aktual ke dalam rumus exponential smoothing. Nah, berikut ini adalah rumus untuk menghitung exponential smoothing. Nah, rumusnya adalah FT sama dengan FT-1 plus alfa dikalikan DT-1 dikurangi FT-1, di mana FT merupakan perkiraan permintaan sekarang, FT-1 merupakan perkiraan permintaan yang lalu, alfa merupakan konstanta eksponensial, dan DT-1 merupakan permintaan nyata. Nah, contoh kasus cara menghitung exponential smoothing. Nah, sebuah perusahaan yang menjual kalkulator ingin meramalkan permintaan produknya di pasar. Metode yang digunakan adalah metode exponential smoothing. Nah, perusahaan tersebut menggunakan konstanta alfa 0,1. Perkiraan permintaan atau demand untuk bulan Januari adalah 10.000 unit. Namun, pada kenyataannya permintaan aktual pada bulan Januari tersebut hanya 9.000 unit. Nah, berapakah perkiraan untuk bulan Februari? Ini sudah diketahui alfanya 0,1, kemudian FT-1 sama dengan 10.000 unit, DT-1 sama dengan 9.000 unit. Nah, FT-nya sama dengan FT-1 plus alfa dikali DT-1 dikurangi FT-1. Nah, FT sama dengan 10.000 plus 0,1 dikalikan DT-1 nya 9.000 dikurangi FT-1 nya 10.000. Nah, FT sama dengan 10.000 plus 0,1 dikali negatif 1.000. Nah, hasilnya adalah 9.900. Nah, jadi perkiraan permintaan untuk bulan Februari adalah 9.900 unit. Nah, selanjutnya exponential smoothing with trend. Metode ini digunakan ketika permintaan dipengaruhi tren, tetapi tidak dipengaruhi oleh musim. Metode ini memuluskan nilai tren dengan parameter yang berbeda dengan parameter yang digunakan pada data yang asli. Untuk meramalkan permintaan di periode berikutnya, harus diketahui ramalan level atau nilai penghalusan baru dan estimasi trennya. Nah, untuk rumus exponential smoothing with trendnya ini,
Untuk FT sama dengan alfa dikalikan YT-1 dikali 1 dikurangi alfa dikali FT-1 ditambah TT-1. Kemudian untuk nilai ekspektasi meternya itu TT sama dengan beta dikali FT dikurangi FT-1 ditambah 1 dikurangi beta dikali TT-1. Kemudian untuk nilai peramalan dengan mempertimbangkan tren, FIT sama dengan FT plus TT. Nah, kemudian untuk keterangannya ini, kemudian langsung ke contoh soalnya. Toko Sekerat toko yang menjual air mineral botol 600 ml. Nah, data penjualannya ini. Kemudian yang ditanyakan adalah FIT pada bulan Juli dan juga MAD dan MSI-nya. Nah, di sini sudah diketahui F1-nya 215, forecast ini, terus T1-nya 0, alfanya 0,3, betanya 0,2. Nah, ini langsung aja. Ini rumus untuk cari FT. Nah, ini alfanya tadi sudah diketahui 0,3 dikali YT-1 ditambah 1 dikurangi alfa dikali FT-1 dikali TT-1. Nah, kemudian dimasukkan ke sini ini 2,215 dikali ditambah 0,7 dikali 215 ditambah 0 sama dengan 215. Kemudian 0,3 dikali 222 ditambah 0,7 dikali 215 ditambah 0 sama dengan 217,1. Nah, ini seterusnya sampai bulan ke-7. Kemudian ini untuk menghitung TT-nya rumusnya ini, kemudian betanya udah diketahui 0,2 dikali FT-nya tadi kan 215 dikurangi 215 juga ditambah 1 dikurangi beta 0,8 dikurangi 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya 0,2 dikali ini 217,1 dikurangi 15 ditambah 0,8 dikali 0 sama dengan 0,42. Kemudian begitu seterusnya sampai bulan Juli. Kemudian untuk keseluruhan jawaban bisa seperti ini. Untuk mencari FIT-nya itu sama dengan FT ini ditambah TT. Kemudian YT-nya ini 17,8, 37,6, 172. Dan ini sampai hasilnya 626. Kemudian tadi jawaban dari yang A tadi untuk bulan Juli itu sama dengan FT. Ini cara mencarinya tuh FT plus YT. Jadi tadi 200 ini bulan Juli 1,7 ditambah 227,8 hasilnya ini. Kemudian MAD-nya 62,6 dibagi 5 kemudian 12,5. Kemudian MSE-nya ini dikuadratin terus dibagi 5 sama dengan 192,4. Setelah kita melakukan forecasting dengan 3 metode yang paling tepat dan akurat dalam studi kasus ini adalah metode regresi linear. Kenapa metode regresi linear? Karena
metode ini memiliki tingkat error yang paling kecil sehingga keakurasiannya itu tergolong besar, di mana tingkat errornya itu MAD sebesar 7,552 dan MSE sebesar 95,3238. Jadi, ramalan penjualan pada bulan Juli 2009 akan berpotensi sama dengan yang kita ramalkan di metode regresi linear tadi, yaitu sebesar 233,2. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.